Halo teman-teman semua. Coba deh kita pikir sebentar, siapa sih orang pertama yang selalu ada buat kita? Entah saat kita senang, sedih, bahkan waktu lagi jatuh. Yap, benar. Jawabannya keluarga. Keluarga bukan cuma orang-orang yang tinggal bareng kita di rumah. Lebih dari itu, keluarga adalah tempat kita belajar tentang cinta, tanggung jawab, dan bagaimana jadi manusia yang sebenarnya. Sekarang, yuk kita bahas. Sebenarnya apa sih fungsi keluarga itu? Sebelum mulai ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang fungsi keluarga. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ayun Syahrah Zikrin dengan nomor NIM 23010830043, lalu yang kedua ada Nadira Khairunisa dengan nomor NIM 23010830049, yang ketiga ada Asnara Dwi Pangesti dengan nomor NIM 23010830054, yang keempat ada Khalifatul Yunifah dengan nomor NIM 23010830069, yang kelima ada Suci Novia dengan nomor NIM 23010830072, dan yang terakhir ada Akiala Fadilah Haya 2301083000283. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu latar belakang dari topik ini. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kehidupan setiap individu. Dari keluarga, seseorang belajar tentang nilai, norma, dan perilaku yang akan ia bawa sepanjang hidupnya. Fungsi keluarga mencakup banyak aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, hingga spiritual. Apabila fungsi tersebut berjalan dengan baik, keluarga dapat menciptakan suasana yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Namun sebaliknya, jika fungsi keluarga tidak terlaksana dengan baik, akan muncul berbagai masalah seperti kurangnya kasih sayang, rendahnya kualitas pendidikan, kenakalan remaja, bahkan konflik dalam rumah tangga. Karena itu, memahami fungsi keluarga menjadi hal yang sangat penting, karena dari keluargalah pembentukan karakter dan kepribadian dimulai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi dari fungsi keluarga. Menurut Junko, Yuri, Shota, dan Naohiro pada tahun 2015, fungsi keluarga merupakan aktivitas kognitif yang terlihat dari cara keluarga berinteraksi dan menjalankan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Roman dan rekan-rekannya pada tahun 2015 menjelaskan bahwa fungsi keluarga merupakan konsep multidimensi yang menggambarkan interaksi antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut Garcia dan Falconier pada tahun 2021, dalam Journal of Marital and Family Therapy, fungsi keluarga adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya serta mengelola hubungan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan bersama. Secara sederhana, fungsi keluarga dapat dipahami sebagai peran, interaksi, dan tanggung jawab yang dijalankan setiap anggota keluarga untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, bahagia, dan harmonis. Setelah memahami pengertiannya, sekarang mari kita bahas tentang macam-macam fungsi keluarga. Menurut Saifuddin pada tahun 2019, terdapat 10 fungsi utama yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Masing-masing fungsi memiliki peran penting untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sehat dan seimbang. Pertama, fungsi edukasi. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Di sini anak belajar tentang nilai moral, karakter, dan kebiasaan baik sebelum mengenal lingkungan yang lebih luas. Kedua, fungsi proteksi. Keluarga berperan melindungi anggotanya baik secara fisik maupun psikis, sehingga setiap individu merasa aman dan terlindungi. Ketiga, fungsi afeksi. Keluarga menjadi sumber kasih sayang, perhatian, dan kehangatan. Melalui cinta dan kedekatan emosional, tumbuh rasa percaya diri dan empati pada diri anak. Keempat, fungsi sosialisasi. Keluarga mengajarkan cara berinteraksi, berperilaku sopan, serta menanamkan norma dan nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, fungsi reproduksi.
Fungsi ini berkaitan dengan keberlanjutan keturunan serta pewarisan nilai dan budaya keluarga kepada generasi berikutnya. Selain itu, terdapat fungsi religi yang menanamkan iman dan nilai spiritual. Selanjutnya, ada fungsi ekonomi yang memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Lalu, fungsi rekreasi yang menciptakan suasana hangat dan menyenangkan di rumah. Fungsi biologis yang menjaga kesehatan jasmani dan kesejahteraan fisik anggota keluarga. Dan fungsi transformasi nilai, yaitu bagaimana keluarga menanamkan dan mewariskan norma serta tradisi kepada generasi berikutnya. Semua fungsi tersebut saling berhubungan dan bersama-sama membentuk keluarga yang harmonis serta berdaya. Selanjutnya, mari kita bahas apa yang akan terjadi apabila fungsi-fungsi keluarga tersebut tidak berjalan dengan baik. Dampaknya bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan anak. Dari segi perilaku, anak dapat kehilangan teladan, mudah meniru kebiasaan buruk, dan berisiko mengalami penyimpangan moral. Dari segi pendidikan, anak kehilangan motivasi belajar, prestasinya menurun, dan sulit berkembang karena kurangnya dukungan dari keluarga. Dari sisi emosional, anak menjadi lebih mudah marah, cemas, dan tidak percaya diri akibat kurangnya kasih sayang serta komunikasi yang hangat. Dalam penyesuaian sosial, anak bisa menarik diri dari lingkungan, sulit bergaul, atau bahkan berperilaku menyimpang. Selain itu, kesehatan mental dan fisik anak juga bisa terganggu karena kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat menimbulkan stres, depresi, serta menurunkan daya tahan tubuh. Dengan demikian, keluarga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan emosi, moral, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Fungsi keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Melalui fungsi-fungsi seperti biologis, ekonomi, sosial, pendidikan, kasih sayang, dan religius, keluarga menjadi fondasi utama bagi tumbuh kembang anak yang sehat dan berkarakter. Apabila fungsi keluarga berjalan dengan baik, maka akan tercipta lingkungan yang harmonis, penuh cinta, dan mendukung pertumbuhan setiap anggotanya. Namun, jika tidak, berbagai masalah dapat muncul, seperti gangguan emosi, rendahnya prestasi belajar, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Karena itu, penting bagi setiap keluarga untuk saling mendukung, berkomunikasi dengan baik, dan menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, keluarga dapat menjadi tempat terbaik untuk tumbuh, belajar, dan menemukan kebahagiaan sejati. Terima kasih telah menyimak materi dari kami kelompok 3. Semoga pembahasan tentang fungsi keluarga ini dapat memberikan pemahaman baru dan mengingatkan kita semua betapa pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak.